Halo Sobat Sejiwa, bertemu lagi di Rehat, Edukasi Hangat Saat Istirahat, episode ke-43. Nah, Sobat Jiwa, kebetulan nih hari ini itu jatuh pada tanggal 2 April 2026. Kebetulan juga memperingati Hari Peduli Autisme Sedunia dengan tema Global 2026 berfokus pada autisme dan kemanusiaan. Setiap kehidupan bernilai. Autism and Humanity Every Life Has Value. Menyoroti bahwa setiap individu autistik berharga dan berhak atas pendidikan dan perlakuan inklusif, menekankan hak setara martabat dan potensi individu autistik dalam masyarakat. Nah, Sobat Sejiwa, kebetulan nih hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa nih. Kebetulan hari ini kita akan mengangkat tema berhubungan dengan Hari Autisme, yaitu menghadapi anak autisme. Mungkin sedikit saja bahwa autisme ini atau biasa kita sebut dengan Autism Spectrum Disorder ya. Ini merupakan gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan pola perilaku, biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak dan berlangsung seumur hidup. Kondisi ini menyebabkan kesulitan memahami emosi, berkomunikasi, dan berperilaku. Nah, ini sangat menarik sekali nih Sobat Sejiwa. Nanti kita akan bahas nih bersama narasumber yang luar biasa nih di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Yang pertama itu ada Kang Teguh Prawira, AMDTW atau terapi wicara. Betul ya Kang ya? Ya. Biasanya ini Kang Wira ini menangani gangguan komunikasi ya, bahasa, artikulasi suara, kelancaran dan menelan, baik pada anak-anak atau biasanya speech delay maupun orang dewasa akibat stroke. Betul ya Kang ya? Betul. Oke. Ini saya manggilnya apa nih? Kang Teguh aja. Boleh. Boleh, iya Kang Teguh. Baik. Apa aja? Iya, satu lagi nih ditemani oleh Teteh pemateri yang sangat cantik juga nih. Kebetulan ada Teh Kurotu Ain, Nanda Sesar AMD OT atau okupasi terapi. Betul ya Teh ya? Betul, Teteh. Ini membantu mengatasi kendala fisik, mental atau sosial untuk dapat beraktivitas sehari-hari secara optimal. Nih, manggilnya apa nih kita nih Teh? Teh Ratu. Teh Ratu. Teh Ratu. Oke, Kang Teguh dan Teh Ratu ya untuk narasumber kita pada hari ini. Nah, Sobat Sejiwa, pernah nggak sih kita mendengar kata autisme tapi masih merasa bingung sebenarnya itu apa? Atau mungkin ada di sekitar kita, tetangga, saudara, bahkan anak sendiri ya yang menunjukkan tanda-tanda berbeda, tapi belum benar-benar memahami bagaimana nih harus bersikapnya. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai, tapi penuh makna tentang autisme ini. Kita akan bahas mulai dari pemahaman dasarnya, tanda-tanda awalnya juga, sampai bagaimana peran terapi dan dukungan keluarga dalam membantu tumbuh kembang anak. Karena itu penting ya, biasanya di kita dilakukan perawatan, justru support yang paling bagus itu ternyata di keluarga kan ya. Betul. Nah, karena penting untuk kita sadari setiap anak itu unik dan memahami adalah langkah pertama untuk mendukung mereka. Okay. Nah, baiklah kita mulai nih, kita tanya-tanya nih kepada narasumber kita nih sangat luar biasa ya. Kita akan mengenal dulu nih, apa sih autisme ini ya? Mungkin masih banyak nih yang bertanya-tanya ini ya, Akang Teteh. Sebenarnya autisme itu apa sih? Kalau autis sendiri kan tadi udah dijelasin ya sebelumnya, autis sendiri merupakan suatu gangguan neurodevelopmental. Jadi itu tuh suatu kondisi neurodiversitas atau perbedaan fungsi otak dan saraf, terutama dalam berperilaku, interaksi sosial, dan komunikasi. Ya, betul. Jadi poinnya itu sih Teh. Autis itu atau seringnya itu kan disebut ASD ya. Ya. Autism Spectrum Disorder. Pertama yang tadi Ratu sebutin yaitu problem komunikasi, baik verbal atau non verbalnya, lalu dia kesulitan berinteraksi. Jadi kayak misalkan tidak ada kontak sama sekali gitu, dipanggil juga kadang kurang respon. Lalu ada problem perilaku yang kebiasaan suka berulang atau biasanya dianggap aneh. Ini salah satunya. Oke, tadi kan udah disinggung nih ya istilah-istilahnya. Bisa kan masyarakat zaman dulu tuh mengenalnya autisme itu autis ya, lebih banyaknya mengenalnya autis, itu anak autis gitu kan. Kalau sekarang kan ada istilahnya nih ternyata ya,
autisme ya, atau banyaknya spektrum autisme yang kita Iya, sering dengar nih kalau sekarang gitu ya. Sebenarnya apa sih maknanya gitu, dan kenapa sih sekarang disebutnya spektrum gitu? Oke. Nah, spektrum sendiri kan itu artinya banyak ya. Nah, maksud atau makna dari banyak ini yaitu kan sejak tahun 2013 itu autis dijadikan spektrum karena banyak tipenya. Jadi semakin ke sini autis itu semakin banyak, kayak dulu kan mungkin ada diagnos seperti PD-dinos, Asperger, Rett syndrome, dan autis murni. Namun semakin berkembangnya istilahnya kayak oh ini kok gejala ini muncul tapi gejala yang lain nggak muncul. Jadi itu kan istilahnya bisa membuat kayak oh diagnosisnya itu ini tuh sebetulnya apa. Maka dari itu dijadikanlah suatu spektrum sehingga sekarang itu jika ada gejala-gejala yang muncul, semisal tadi ya yang sudah disebutkan, semisal dalam untuk komunikasi dan sosial sudah ada defisit, kemudian semisal dari perilaku itu misalkan ada yang defisit, nah jika sudah memenuhi dari kriteria atau gejala-gejala tersebut, nah itu pasti akan semisal memenuhi untuk hasil assessment-nya itu pasti akan ada diagnosis ASD. Nah, yang membedakan autis tersebut, autis spectrum disorder itu sekarang yang membedakannya yaitu berdasarkan tipe atau klasifikasinya. Jadi ada klasifikasi ringan, sedang, berat, dan juga seberapa banyak anak atau individu dengan autism itu harus mendapatkan atau membutuhkan bantuan. Seperti itu. Ya. Jadi autis itu kan dulu tuh pertama kali dikenalkan oleh Dr. Leo Kanner ya, tahun 1943 waktu itu. Jadi ada 11 pasiennya yang masuk kategori yang gangguan perilaku, komunikasi, sama interaksi sosial gitu. Nah, dari situ muncul berbagai gejala-gejala autis gitu kan. Nah, tapi per 2013 tadi yang sudah dijelaskan oleh Ratu, sekarang disatukan gitu. Makanya disebut spektrum. Jadi autis itu banyak sekali gejala variatif, bervariasi dari ringan sampai berat. Jadi dari dia bisa untuk kalau ringan kan mungkin dia bisa komunikasi, dia mungkin bisa kuliah atau bekerja, ataupun yang berat itu membutuhkan pendampingan. Seperti itu. Oke, ya kita lanjut nih. Nah, apakah anak ya dengan autisme itu memiliki kondisi yang sama nggak sih, atau justru setiap anak itu sebenarnya bisa sangat berbeda-beda gitu, ataukah disamaratakan sama gitu kan? Jadi gini ya, tadi sebenarnya anak autism itu memiliki gejala dan gangguan yang berbeda-beda, tapi yang samanya itu adalah yang tadi yang 3 poinnya itu, pasti ada masalah komunikasi, interaksi, sama perilaku. Entah itu mungkin ada juga yang verbalnya udah keluar, dia bisa berbicara, membuat ujaran, tapi ujarannya itu pasti akan terasa aneh gitu ketika berujar itu, dan susunan pola kalimatnya juga biasanya cenderung tidak kompleks, dan pertanyaan-pertanyaannya juga komunikasi dua arahnya juga akan terganggu gitu. Nah, jadi sebenarnya variatif ya. Jadi anak yang satu, misalkan ada 2 anak autis, nah dua-duanya ini ya sama-sama didiagnosis ASD, cuman gejala yang diterimanya itu pasti berbeda, masuk kategori ringan kah, sedang kah, atau berat kayak gitu. Gejalanya tersendiri juga pasti berbeda-beda ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita nih biar tahu gitu ya, tanda-tanda awal dari autisme ini yang bisa dikenali oleh orang tua sejak dini itu apa gitu kan? Terus usia berapa sih orang tua mulai menyadari gitu bahwa anaknya ini mengalami perbedaan gitu? Oke. Sebetulnya kalau untuk autis sendiri, kalau yang berat nih ya, pada kasus yang berat itu sesungguhnya dapat dideteksi sejak dini. Contohnya pada saat mulai usia 3 bulan ya, pada saat usia 3 bulan dia tidak cuek dan tidak mau menatap. Lalu pada saat usia 6 bulan tidak ada senyum sosial, tidak ada respon saat diajak bermain. Nah, pada saat usia 9 bulan diajak cilukbat tidak ada respon. Nah, usia 1 tahun biasanya ini udah mulai semakin kompleks, yaitu dipanggil tidak menengok, jika ada keinginan tidak mau ngungkapin, dia jadi cenderung lebih narik-narik gitu. Kan seharusnya
usia segitu misalkan udah bisa menunjuk. Ya. Cuman memang kan untuk refleksnya sendiri, Mm-mm. nah kita juga harus berpatokan pada perkembangan anak normal gitu. Jadi Ya. kita yang memang orang tuanya dulu nih yang aware dengan Mm-mm. perkembangan anaknya sendiri. Sebetulnya kalau untuk yang kasus ringan justru itu sulit karena kan memang kita juga belum tahu ya apakah dia Ya. itu masih adaptasi, karena kan bayi juga terlahir masih Betul. adaptasi ya sama dunianya dia sendiri gitu ya. Betul. Tapi memang ada beberapa perilaku khusus yang memang jadi highlight untuk kasus autis ini. Nah, pada kasus berat itu pasti sudah terlihat di masa bayi itu. Tapi memang untuk kasus sedang hingga ringan itu nih yang challenging-nya buat kita gitu. Tapi memang saat kita kita merasa nih ada yang berbeda nih pada saat anak di usia segini nih, kita udah punya patokan misalkan 6 bulan tuh udah bisa senyum sosial tapi dia tidak ada, misalkan kita nih lebih baiknya kita konsultasi. Nah, tapi memang tunggu hingga di usia 18 bulan ya untuk usia red flag perkembangan anak ini. Kira-kira apakah anak saya ini normal ataukah cuek ataukah memang belum tertarik nih sama kita gitu. Jadi memang untuk deteksi untuk orang tua bisa mengenali itu kembali lagi ke orang tuanya masing-masing. Tapi memang kebanyakan sih seperti itu dulu yang kita melihat dulu perkembangan normalnya terlebih dahulu. Jadi memang orang tua harus peka juga ya. Kayak betul. dia harus tahu tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi memang harus proaktif juga. Mm-mm. Nah, kalau dari teori kan untuk mendiagnosa autis itu memang di usia 2 tahun. 2 tahun, betul. Cuma memang di sebelum 2 tahun itu juga bisa dilihat atau Deteksi dini. dirasakan gitu. Nah, kalau dari keilmuan terapi wicara sendiri, kalau autis itu tidak melewati fase bubbling. Jadi saat usia 6 bulan atau 8 bulan ke bawah, ya, bayi itu cenderung lebih anteng gitu. Jadi nggak ngucapin baba atau mama gitu. Betul. Fase itu nggak ada. Nah, masuk ke 1 tahun, biasanya tuh benar-benar anak tuh nggak respon dipanggil ya, tadi Ratu udah bilang nggak ada. Terus nggak pernah kayak, ayo mau digendong nggak? Kalau anak-anak yang interaksinya bagus, dia pasti minta gendong. Nah, autis tuh nggak. Jadi anak autism itu nggak ada fase pengen minta digendong. Jadi benar-benar dia seperti punya dunianya sendiri kayak gitu. Kesannya malah nyaman ya, bayinya tuh anteng, padahal di situ dia nggak tertarik dengan memang kan karena mereka defisit dalam sosial dan komunikasi. Jadi kok bayinya ini anteng ya, padahal di situ kita harus notice nih kenapa ya bayinya anteng kayak gitu. Saat bermain pun misalkan banyak nih anak-anak gitu ya, terus dia ya kayak berbaur aja main, cuman dia tuh nggak ikut berinteraksi gitu. Kayak gitu. Dia punya dunianya sendiri ya. Betul. Nah, kemudian ya lanjut nih. Kalau orang tua zaman sekarang tuh kan kadang-kadang suka takut nih sama masa ini nih. Katanya keterlambatan bicara nih ya, atau speech delay ya. Nah, ini kan menjadi tanda nih pada autisme ini ya. Nah, sebetulnya ada nggak sih dari kriteria misalnya tadi dari keterlambatan bicara ini gitu kan, sebetulnya bisa di atas itu atau tahu ini merupakan masuknya autisme itu dari usia berapa sih gitu kan? Karena kan mungkin anak-anak juga kan perkembangannya beda-beda ya, kan nggak mungkin dong misalnya ini harusnya usia segini udah bisa lancar bicara nih, tapi ternyata belum, tapi dia emang di usianya nanti pas udah 3 tahun dia baru lancar bicara. Apakah semua kategori yang tadi itu apakah bisa dimasuk tanda autisme atau bukan gitu? Terus disebabkannya oleh apa sih gitu bisa menjadi keterlambatan dalam bicara gitu. Jadi untuk keterlambatan bicara atau biasa disebut speech delay, tidak semua yang telat bicara itu autis gitu. Tapi yang autism pasti memiliki gangguan bicara ya, kayak gitu. Nah, jadi ya tadi kalau pengen pasti apakah anak ini terdiagnosis autis, ya memang harus ada pemeriksaan gitu ya. Biasanya didiagnosa oleh dokter anak atau psikiater anak gitu untuk melihat di usia 2 tahun itu. Nah, jadi kalau misalkan orang tua atau yang lagi nonton live ini, anak saya telat bicara autis, tidak. Jadi yang telat bicara bukan berarti autis gitu ya. Tapi kalau memang sudah terdiagnosa autis, nah berarti memang akan ada problem komunikasi telat bicara tersebut gitu. Nah, kalau disebabkan mungkin banyak ya, anak speech delay itu kan bisa faktor dari dia punya gangguan dengar. Jadi nggak hanya karena autis gitu ya. Terus bisa jadi IQ-nya di bawah rata-rata atau disabilitas intelektual gitu. Atau ya kurang stimulasi lingkungan.
speech language disorder gitu. Jadi karena gadget terus, kurang ada stimulasi bermain, berinteraksi, anak-anak kurang menangkap kosakata, akhirnya bisa jadi telat bicara juga gitu. Jadi sebenarnya banyak penyebab anak itu speech delay. Ya. Tapi tidak semua anak yang speech delay itu masuknya ke autisme juga ya. Jadi emang mungkin nih untuk para ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda nih, yang misalnya anaknya ya kan suka, oh ini kenapa nih umur segini langsung panik duluan, sedangkan membandingkan dengan anak mungkin anak seusianya kok udah bicara gitu kan. Jadi diperiksa dulu aja ya ibu-ibu ya. Jadi jangan dulu langsung panik atau menjas gitu ya. Jangan panik duluan lah gitu ya, betul. Nah, biasanya nih kalau di masyarakat ini kan suka disalahpahami nih dengan istilah tadi yang saya bilang, mereka kan nggak tahu ya autisme itu apa sih gitu kan. Taunya nih, oh ini ada anak autis nih, karena kadang jangankan gitu, orang yang bercanda aja kalau dia lagi sibuk sendiri nih, kamu autis deh gitu. Jadi dia sibuk kan misalnya main HP nih, terus kita tanya nggak jawab gitu. Nah ini jadiin jokes juga gitu. Nah gimana nih kalau misalnya masih ada masyarakat nih yang misalnya masih mensalahpahami juga gitu kan istilah itu gitu. Kalau untuk yang paling sering disalahpahami oleh masyarakat itu ya, terutama itu selalu ada judgmental, anak autisme aneh ya. Terus kadang kita misalkan sibuk sendiri ya, kayak Teteh sebutin tadi, misalkan, kamu mah autis gitu ya. Padahal memang autis jauh lebih kompleks daripada itu. Padahal kan autis sendiri merupakan kondisi neurodivergen atau neurodiversitas, yaitu perbedaan kemampuan dalam fungsi otak dan pemrosesan saraf. Dan itu sangat kompleks dari saraf terus ke kemampuan sensori, motorik, dan akhirnya ke kemampuan bicara yang paling tinggi itu. Nah, jadi memang kalau semisal untuk kesalahpahaman masyarakat tentang anak dengan autism, memang autis itu kompleks sekali gitu ya. Jadi mungkin ya memang untuk saat ini yang paling sering kita temuin itu anaknya aneh, terus dia ya asik sendiri, tapi memang dan apalagi suka ada judgmental, misalkan kita nih di lingkungan misalkan nemu orang tua dengan anak autis, yang sedihnya itu misalkan kadang suka menyalahkan orang tua, kamu sih terlalu ngasih gadget, atau misalkan gak pernah diajak main ya, padahal autis itu dia bukan pada saat lahir, tapi dia memang dari genetik, dari pemrosesan saraf dan fungsi otaknya. Jadi jauh dari sebelum istilahnya fase anak tumbuh, anak berkembang, dia sebelum itu justru pada saat pemrosesan dari mulai di dalam janin. Karena itu dimulai dari dalam janin sehingga sampai saat ini pun kita belum tahu penyebab pastinya itu ya apa gitu. Tapi kalau tadi pertanyaan Teteh mengenai di usia berapa tahun biasanya orang tua mengenali, nah rata-rata sih biasanya orang tua itu melihat dari misalkan tumbuh kembang kakaknya, terus tiba-tiba kok adanya beda ya gitu. Itu ini atau enggak membandingkan dengan anak tetangga. Biasanya mulai aware-nya di situ gitu. Tapi ada juga sih yang memang orang tuanya udah tahu, oh ini kayaknya anak saya ada keterlambatan gitu. Cuma kan tadi seperti Teteh bilang jangan overthinking dulu gitu kan. Jadi memang harus ada pemeriksaan oleh ahli, dokter ataupun tenaga kesehatan, apakah memang ini nanti diagnosanya atau apa maksud kemana gitu. Tapi yang jelas tadi yang sudah Ratu jelaskan bahwa banyak stigma-stigma juga gitu ya. Jadi disangkanya itu anak autis itu karena pola asuh, terus malah banyak dijadikan candaan. Betul. Padahal ya itu di hari kesehatan, hari autis ini anak-anak autis itu sebenarnya mempunyai peran yang sama dengan anak-anak yang lain. Betul ya, mendapatkan hak yang sama ya seperti anak-anak yang lain yang ada di dunia ini ya. Oke, lanjut nih, ini pertanyaannya untuk terapi okupasi ya, untuk Teh Ratu berarti ya. Nih kita mau tanya dulu nih ke Teh Ratu. Teh Ratu kan mungkin di sini juga masyarakat sekitar nih belum tahu nih, oh terapi okupasi ini apa gitu ya. Kayak gimana sih? Mungkin nanti kan kalau ada yang tadi ya mungkin ada anak autisme gitu kan, nanti bisa mungkin ya sama Teh Ratu nih, bisa nggak sih dijelasin gitu ya secara sederhana aja gitu ya, apa sih itu terapi okupasi dan apa tujuannya bagi anak dengan autisme ini? Mangga Teh. Jadi terapi okupasi sendiri yaitu profesi yang membantu meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, produktivitas, serta waktu luang. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan partisipasi individu dengan autis dalam mencapai well-being atau kesejahteraan dengan memaksimalkan pengembangan potensi okupasi
dari individu dengan autis itu sendiri Teh. Cukup menarik juga ya Teh Iya. ya, luar biasa nih. Nah biasanya nih Teh Ratu biasanya menangani apa saja sih gitu sebagai terapi Oh, okupasi, oke. apalagi mungkin yang di sini ya, yang di Iya, rumah betul. Sukerjo ini seringnya menangani apa sih Teh biasanya? Oh, kalau untuk masalah ya memang kembali lagi ke gangguan autis sendiri kan dia defisitnya ada yang perilaku, harus ada seperti perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi. Nah, perilaku ini nih, itu tuh terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ya perilaku repetitif, obsesif, lalu dia perilaku stereotip, dan yang terakhir itu ada gangguan pemrosesan sensori. Nah, untuk gangguan pemrosesan sensori sendiri, pada anak autis, pada kasus autis spectrum disorder, mereka itu ada memiliki masalah hiposensitif ataupun hipersensitif dalam pemrosesan sensori. Jadi kalau semisal respon, jadi itu tuh regulasi diri dalam merespon input atau rangsangan gitu. Jadi kalau semisal kita ya sebagai misalkan anak usia misalnya 2 tahun lah ya, dia menemukan suara blender. Kan respon kita mah ya udah suara blender berisik gitu ya. Paling kalau komplain pun sampai segitu ya Kang ya. Tapi kalau semisal pada kasus anak autis responnya kalau dia nggak tahu cara menghandle perilakunya itu bisa aja dia misalkan dengar suara blender atau misalkan ada dentuman kencang atau misalkan ada tekstur yang dia misalkan jijik ya dia nemu yang lengket, dia responnya pasti atau kalau nggak nangis, tantrum, teriak, marah, responnya itu berlebih gitu. Jadi mereka belum punya regulasi diri yang maksimal gitu. Jadi mungkin untuk terapi okupasi sendiri perannya di sini yang pertama pada kasus gangguan pemrosesan sensori. Kami bisa istilahnya kalau misalkan memberikan treatment atau memberikan treatment sesuai dengan kondisi pasien pada kasus gangguan pemrosesan sensori, kami menggunakan pendekatan seperti sensori integrasi. Nah, untuk kendala yang lain juga ada lagi, yaitu kendala dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada aktivitas sehari-hari itu kan ada banyak seperti makan, toileting, berpakaian. Kemudian kalau semisal pada kasus autis itu kan ada klasifikasi dari yang ringan, sedang hingga berat. Nah, kami juga kalau melakukan setelah hasil diagnosis atau assessment muncul, nah nanti disesuaikan kembali dengan kondisi pasiennya. Nah, di situ juga kami melatih untuk kendala aktivitas sehari-hari. Nah, tapi kan ke aktivitas sehari-hari itu muncul nih kira-kira kok anak aku belum bisa makan sendiri. Nah, kami juga melakukan lagi assessment lagi kira-kira dia belum makannya itu apakah gara-gara dia belum bisa pegang sendoknya ataukah dia picky atau pilih-pilih ke tekstur makanan. Jadi proses untuk terapinya sendiri memang sangat ya jadi holistik gitu ya. Jadi memang melihat semuanya gitu. Jadi memang kita mencari root cause-nya dulu justru. Oke. Iya. Menarik nih Teh ya. Iya. Luar biasa sekali nih penanganannya ya. Nah, biasanya kegiatannya itu apa sih Teh? Oh, untuk terapi okupasi sendiri, karena kan terapi okupasi sendiri itu, okupasi itu maknanya aktivitas. Betul. Jadi kami itu menggunakan aktivitas sebagai media terapi gitu. Jadi semisal ada anak nih kasus, misalnya belum bisa makan. Nah, kita kan udah cari tahu nih root cause-nya dia nih gara-gara apa. Nah, semisal kan tadi dengan anak autis sendiri kan mereka punya hipo atau hipersensitivitas tertentu. Nah, untuk kasus autis sendiri, nah misalkan dia punya hiposensitif atau hipersensitivitas. Nah, justru kita membantu dulu nih mengembalikan mereka itu, bagaimana cara merespon hal tersebut biar nggak tantrum, nggak marah-marah pada saat makan, contohnya. Jadi memang yang pertama itu justru kalau misalkan untuk kasus seperti itu, memang kita menggunakan ya aktivitas-aktivitas gitu ya, dan juga kami merancang seperti untuk setiap anak itu pasti punya profil yang berbeda. Nah, jadi memang karena mereka misalkan untuk semisal dia paham juga ya, kamu makan, dia juga harus paham dong instruksi dulu kayak gitu. Jadi memang yang paling utama juga kami pada saat melakukan terapi itu untuk melatih fokusnya dulu, terus memang dia paham perintah juga, terus memang untuk selain itu dalam aktivitas sehari-hari kami juga melatih untuk kemampuan berinteraksi sosial gitu. Pada saat terapi misalkan sensori integrasi, kan kadang di situ juga untuk di kami ya, terutama di RSJ ini pada saat berterapi itu ada teman di ruangan misalkan ya, nah itu untuk melatih berinteraksi juga gitu. Dan yang paling penting melatih perencanaan. Jadi anak itu tahu aku tuh harus apa gitu ya. Karena kan untuk kasus anak autis itu ada yang menyebutkan memang
autis itu memang mereka tuh kesulitan berpikir abstrak gitu. Jadi kayak kalau kita kan inisiatif misalnya masuk ruangan itu ya, aku tuh harus main melihat perosotan, aku mau main perosotan. Kadang mereka tuh karena asik dengan dunianya sendiri, mereka ya udah cukup dengan steaming kayak gitu, misalkan flapping ya, pokoknya yang ya udah mereka meregulasi diri sendiri gitu. Tapi memang kalau peran okupasi terapi sendiri di sini bisa untuk stimulasi gitu, stimulasi seperti ya kasus untuk seperti itu dengan aktivitas sehari-hari misalkan, dan juga berpatokan pada perkembangan anaknya sendiri gitu. Misalkan anaknya sendiri memang di situ kita kan memang dengan hasil pemeriksaan, misalnya anaknya berlompat, nah kita kejar dulu untuk lompatnya gitu. Jadi memang banyak kayak untuk tujuannya itu memang dari yang paling mudah kita capai dulu gitu. Jadi memang menggunakan aktivitas yang paling bisa ditolerir oleh anak dengan autis tersebut gitu Teh. Oke, baiklah. Nah, Teh itu kan kalau misalnya di sini nih Teh ya. Nah, karena kan yang paling berat itu biasanya di rumah nih untuk para orang tua nih. Ini kan perlu banget nih perannya sebagai orang tua di rumah kayak gimana, atau ada mungkin latihan-latihannya Teh khusus gitu kalau di rumah itu sebenarnya seperti apa nih biar mungkin orang tua ini bisa tahu nih, biar bisa konsisten juga nih, bisa dilakuin di sini dan di rumah juga sama gitu. Jadi biar nggak ada bedanya, itu kayak gimana tuh? Untuk terapi okupasi sendiri biasanya akan memberikan home program gitu. Jadi memang untuk home program itu kembali lagi disesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing. Tapi yang paling penting kami sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak gitu. Jadi memang saat anak tersebut misalnya ada nih kasus anak baru datang ke RSJ dengan autism usia 12 tahun. Sedangkan kan memang usia segitu kan seharusnya sekolah ya Teh ya. Tapi memang nggak memungkinkan gitu untuk bersekolah. Nah, yang perlu dicapai apa dulu? Kan pasti untuk di rumah itu yang harus dilakukan yang pertama kemandirian. Karena kan mereka juga nggak selamanya bersama terus sama orang tua ya Teh ya. Jadi memang kalau misalkan untuk PR di rumah memang yang paling utama itu untuk disesuaikan dengan kondisi atau problem anaknya masing-masing. Jadi memang kalau misalkan untuk aktivitasnya, kalau semisal untuk anak autis sendiri targetnya memang yang paling utama gitu ya untuk kemandirian dan menjaga kebugaran, terus lalu untuk manajemen perilaku juga gitu. Terus memang kalau semisal anak tersebut ada dalam gangguan pemrosesan sensori, kami sesuaikan juga misalkan entah itu dengan bermain tekstur atau misalkan ada aktivitas motoriknya juga gitu. Jadi memang hal tersebut untuk home program ditentukan dengan kondisi anaknya masing-masing kayak gitu Teh. Oke Teh Ratu, ini ilmunya nih sangat bagus sekali ya buat para sobat sejiwa nih. Ini sangat luar biasa ya, kita bisa terapkan juga nih di rumah. Nah, kita lanjut nih ke peran terapi bicara nih, berarti dengan Kang Teguh ya. Iya, Kang Teguh nih, untuk pertanyaan Kang Teguh nih, kalau terapi bicara nih ya, biasanya fokusnya pada aspek apa aja sih? Saya kalau ingat terapi bicara ini jadi ingatnya speak delay aja gitu ya, di otak tuh gitu. Padahal kan enggak ya, mungkin kan banyak gitu. Apa aja nih Kang? Jadi sekalian promosi ya Teh. Oh boleh, silakan promosi. Jadi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, nah kita udah lama ya ada layanan terapi bicara, cuma memang banyak yang belum tahu. Nah, jadi di RSJ ada pelayanan terapi bicara yang memang tugasnya itu kita berada di Polikeswara, Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, sama di Rehab Medi. Atau kalau ada konsulan mungkin ya sesekali kita visit ke rawat inap gitu. Yang tugasnya adalah yang memberikan latihan untuk pasien agar pasien itu dapat berkomunikasi secara verbal ataupun non verbal gitu ya, dengan menilai aspek-aspek suaranya normal, irama kelancarannya normal, lalu dia nggak ada fungsi motorik gitu ya, maksudnya lidah, bibir, rahang itu berfungsi dengan baik gitu ya, makan tidak ada masalah feeding problem gitu. Nah, sampai sejauh itu gitu kita bisa memberikan latihan. Nah, untuk anak autism sendiri, nah biasanya itu yang biasa terjadi pada anak-anak gitu ya, keluhannya itu pasti di bicara, kemampuan bicaranya pasti ada gangguan, lalu kemampuan bahasa dan feeding problem atau gangguan oral motorik gitu. Nah, autism ini kan 70% itu mereka tuh IQ-nya di bawah rata-rata gitu. 30%-nya memang di angka normal gitu ya. Nah, tapi kebanyakan dari mereka 7%-nya itu IQ-nya malah di bawah. Nah, ini
punya peran yang signifikan terapi bicara itu untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya gitu. Jadi kita bisa melatih kemampuan bicaranya gitu. Karena anak autis itu kan salah satunya ya 3 poin itu interaksi sama kemampuan bicaranya terganggu. Nah, kita memberikan latihan-latihan itu, lalu meningkatkan aspek bahasanya, kemampuan intelektualnya. Lalu kalau memang ada masalah feeding problem, tadi juga udah disebutin ya bahwa autism itu juga pas ada masalah sensorik ya. Biasanya mereka juga nggak hanya rasa dari oral aja, tapi suara-suara pun kadang mereka bising sedikit terganggu kayak gitu. Nah itu mungkin ya kalau terapi bicara itu peran dan fungsinya untuk anak autism memberikan latihan. Jadi nanti ada metode yang diberikan oleh terapis ke anak. Nah, tadi kan kita ngomong anak untuk autisme ini nih. Apakah semua anak gitu ya, semua anak yang autisme ini pasti nggak sih mengalami hambatan dalam berkomunikasi? Ya pasti. Semuanya berarti Semuanya. Cuma memang derajatnya berbeda. Okay. Jadi ada anak yang memang belum verbal, non verbal sama sekali. Ada anak yang sudah bisa bicara, namun kemampuan bicaranya terbatas. Nah, misalkan anak usia 3 tahun, kan harusnya dia sudah bisa berkalimat gitu. Tapi kalau ada masalah dia bisa berkalimat tapi susunan kalimatnya ngaco gitu. Misalkan aku mau makan tapi jadi makan aku mau kayak gitu. Nah, jadi ada. Terus juga anak-anak autism interaksi ya. Jadi kayak ngobrol dua arahnya kan itu kurang. Ya. Makanya perlu ada latihan-latihan untuk itu gitu. Oke, menarik nih. Kan harus ada latihan-latihannya nih. Karena bicara itu kan tadi kan bahwa autism itu kan genetik. Betul. Ya. Ada peran genetik lah. Jadi autis itu sudah ada ya dari sistem otaknya gitu. Betul. Bukan karena pola asuh dan lain sebagainya gitu. Ya, memang sudah ada semenjak lahir juga udah ada. Cuma kalau bicara itu bukan genetik, tapi diajarkan. Contoh ya anak-anak di Jepang kan pasti pinter bahasa Jepangnya gitu kan. Iya, betul. Jadi bicara itu berbahasa itu diajarkan. Nah, tapi anak autis itu susah untuk belajar sendiri. Nah, peran terapi bicara itu di situ. Jadi mengajarkan mereka cara berbicara, terus ketika sudah bisa berbicara ya berbicara yang lebih baik itu seperti apa, sehingga nanti tercipta kemandirian untuk berkomunikasi dan bisa menyampaikan apa yang dia inginkan kayak gitu. Nah, terus bagaimana sih cara membantu anak yang belum bisa bicara nih sama sekali gitu kan? Oke, jadi kayak untuk anak-anak yang nonverbal ya, untuk anak-anak autism. Biasanya kita di RSC itu kan dijadwalkan ya untuk terapi, kayak misalkan entah seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya pasien datang nih terus kita terapi. Jadi anak dan terapis di dalam ruangan dengan durasi kurang lebih 45 menitan gitu kan. Nah, kita belajar di sana. Kalau memang anaknya non verbal, berarti yang diajarkan pertama kali adalah interaksi, menunjuk. Tadi kan anak autis itu mereka susah tuh untuk menunjuk. Nah, karena anak autis ini kurang sangat punya dunia sendiri dan kurang untuk berinteraksi, makanya terapis yang memang perlu mendominan. Jadi biasanya kita pakai media-media seperti gambar, puzzle, flashcard atau puzzle gitu ya. Jadi paling latihannya berinteraksi dulu, kayak bermain 2 arah dulu. Nah, yang namanya terapi itu kan pasti kolaboratif ya, makanya kita juga butuh peran okupasi, peran dokter gitu ya untuk membantu. Jadi kalau memang nanti tingkat fokusnya sudah lebih bagus, nah biasanya latihan terapi bicaranya bisa lebih efektif. Oke. Nah, ini juga sama nih yang dikhawatirkan orang tua ya, tentunya kan kalau misalnya terjadi hambatan nih dalam berkomunikasi ini. Jadi apa sih sebenarnya peran orang tua gitu kan dalam melatih kemampuan komunikasi nih di rumah, seperti apa nih orang tua? Tadi kan sebenarnya udah dibahas kalau terapi itu kan pasti ada advis ya, ngobrol, edukasi. Jadi setelah terapi itu kita terapis itu memberikan edukasi ke keluarga, ke orang tua. Jadi memang kita nggak bisa ya kolaboratif itu, kita perlu profesi lain untuk membantu juga, OT, dokter dan sebagainya. Kita juga perlu orang tua karena terapi itu kan cuma seminggu 2 kali, seminggu sekali kayak gitu kan. Ya, anak lebih banyak waktu di rumah, sehingga orang tua yang memang
bisa membantu gitu. Latihan-latihan yang sudah dilakukan di selama terapi juga dilakukan di rumah. Terus mungkin ada PR-PR tertentu atau mungkin orang tua harus bisa memanage waktu gitu ya. Apalagi yang susah itu kalau dua-duanya kerja tuh. Jadi anak sama pengasuh. Nah, itu memang kita perlu orang tua perlu benar-benar menyiapkan waktu ya. Dalam seminggu ada latihan lah bareng simulasi belajar dengan orang tua, karena memang penting. Kalau anak tuh biasanya kalau sama orang tua feel-nya bisa lebih dapat dibandingkan terdekat dapat ada ikatan batin. Ya, itu perlu dukungan orang tua. Itu ada targetnya nggak sih Kang? Tadi kan diajarinnya komunikasinya di sini kan seminggu 2 kali ya tadi ya? Ya, seminggu 2 kali kan rata-rata berarti 45 menit ya. Kalau tiap hari juga nggak ada masalah. Oh nggak ada datang tiap hari ke sini gitu. Kadang takutnya over stimulasi. Betul sih. Bosan juga. Iya. Terus itu terlihatnya perkembangannya itu kapan sih bisa dilihat perkembangan komunikasinya udah mulai terlihat nih gitu? Ya, kalau kita tuh per 3 bulan sih evaluasi. Jadi kita lihat apakah ada perkembangan atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan tadi yang nonverbal nih, apakah anak sudah mulai meniru. Jadi kan tahapannya itu dari nonverbal, anak hanya mengoceh tanpa mengeluarkan kata yang bermakna. Nah, nanti ketika di terapi apakah anak sudah dapat meniru gitu. Jadi dari mengoceh, meniru, menamai, terus berbicara, berkalimat, berujar, lalu ngobrol 2 arah. Nah, targetnya itu. Jadi kalau anak nonverbal diajak untuk niru dulu nih. Minimal misalkan kita ajarkan bola, minimal dia bilang la gitu. Kalau udah mau niru persuku kata gitu, itu bisa dibilang peningkatan. Nanti kita latih, kan masa bilang bola lah terus. Kita masuk ke latihan kata gitu ya, biar artikulasinya lebih jelas lagi. Kalau per kata sudah jelas, kita latih kalimat dan terus sampai anak itu bisa berkomunikasi 2 arah. Itu tergantung memang ya dievaluasinya per 3 bulan ya. Rata-rata sih memang perkembangan itu beda-beda. Ada yang memang cepat kelihatan, ada yang memang butuh waktu. Biasanya tuh paling cepat berapa lama dan paling lama juga berapa lama tuh biasanya yang ditemukan di sini? Biasanya tergantung itu ya derajat spektrumnya itu. Lihat di derajat itu ya. Oke. Derajat itu makanya ya perlu dukungan kolaboratif oleh semuanya. Stimulasi di rumah juga penting. Ya. Kerjasama sih yang paling penting ya, betul sekali. Nah ini untuk para sobat jiwa nih, ini ada tipsnya ya. Tips praktis untuk orang tua nih, Mangga, untuk orang tua disimak nih. Kita akan nanya nih, apa sih langkah pertama yang sebaiknya dilakukan orang tua saat mengetahui anaknya terdiagnosis autisme gitu? Oke. Untuk langkah pertama sendiri pada saat kita sudah menerima, misalkan orang tua sudah menerima diagnosis ASD nih ya, Autism Spectrum Disorder. Yang pertama itu fokus terhadap treatment sesuai anjuran yang disarankan oleh dokter perujuk. Nah, misalkan dari dokter perujuk itu biasanya kan ada yang didiagnosis ASD itu ada yang dari dokter anak, ada yang dari psikiater anak. Nah, dari situ biasanya disarankan untuk bertemu dengan dokter spesialis rehabilitasi medik atau kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ada juga yang harus dikonsulkan ke psikolog anak. Kemudian dari situ setelah bertemu dengan dokter spesialis rehab medik ya, biasanya nanti akan diberikan saran untuk melakukan terapi sesuaikan dengan kondisi anak nih. Kira-kira anak mempunyai aset dan limitasi atau keterbatasan di mana, nanti dokter akan menyarankan untuk mengikuti beberapa terapi. Nah, untuk terapinya sendiri sebetulnya untuk kasus ASD sendiri kan misalkan kan ada terapi okupasi, lalu terapi wicara, kemudian ada juga terapi aba ataupun perilaku gitu. Jadi memang kembali lagi nih, kalau semisal kita nih sudah mendapatkan diagnosis itu, kita perhatikan kembali, oh ini tuh anak ini misalkan masuk ke diagnosis atau klasifikasi apa nih, kira-kira ringan kah, sedang kah, atau berat kah. Nah, lalu kita ikuti saja anjurannya dulu gitu. Soalnya kan memang untuk anak autis sendiri, mereka juga nggak bisa nih sama kita dipaksa gitu, tapi memang kita harus sesuaikan dulu nih berdasarkan kemampuan anaknya tersendiri gitu. Jadi memang kita ikut dengan awalnya justru kita harus mendengarkan dulu nih advice dari profesional sendiri gitu. Baik, Ratu. Terus apa sih hal sederhana gitu ya yang bisa dilakukan di rumah untuk mendukung perkembangan anak tersebut gitu? Mungkin saya coba menambahkan ya kayak pertanyaan Teteh yang mengenai langkah pertama. Biasanya tuh ketika
didiagnosis anak itu autis pasti ada getaran batin dulu dari Iya, orang tua. benar-benar. Oke. Kayak Mm-mm. waduh kayak gitu kan, Iya. seolah-olah dunia tuh runtuh gitu Nah, ya. Pasti orang tua mikir, aduh gimana ya anak saya nanti dewasa, gimana ya anak saya benar. bisa mandiri atau enggak gitu kan. Terus gimana ya, pasti bingung banget tuh, Betul. berat banget. Nah, cuman ya mau gimana lagi, pokoknya ketika ada diagnosis seperti itu, yang harus lebih sabar, ikutin ya yang tadi sudah Ratu jelaskan ya, anjuran dokter dan lain sebagainya itu. Karena dan orang tua harus mau belajar, karena memang ya dukungan banyak juga sih orang tua yang kayak ya udah deh yang penting anak saya terapi gitu ya. Jadi malah di rumah Mengandalkan di sini. di rumah malah nggak di ini latihan-latihannya nggak dilakukan ya, seperti itu. Nah, jadi makanya orang tua juga harus mau belajar, harus banyak bertanya juga, entah ke dokter atau ke terapisnya, dan memang harus sabar karena yang namanya belajar itu kan butuh waktu ya. Betul. Ada beberapa orang tua yang memang wah ini udah 3 bulan 6 bulan kok nggak ngomong-ngomong nih, nggak ada peningkatan gitu. Nah, justru saya selalu bilang ke orang tua ya pokoknya lebih sabar, jangan terlalu ambisius. Biasanya yang semakin dikejar itu maka makin susah gitu. Tapi kalau udah mencoba ikhlas, udah ini pasti biasanya bisa relatif lebih cepat kayak gitu. Nah, kalau yang dilakukan di rumah mungkin salah satunya ya bermain aja, berinteraksi, kayak kurangin gadget, screen time-nya, usahakan ya banyak aja bermain, berinteraksi, mengenalkan kosakata. Ya itu sih. Mungkin Ratu ada tambahannya mungkin untuk hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah, yaitu kembali lagi ya yang tadi targetnya kita kemandiriannya mereka nih gitu ya. Hal-hal sederhana semisal kemandirian dari mulai dan juga tambahannya untuk anak pada kasus ASD sendiri, mereka nggak bisa nih dipaksa langsung sekaligus. Misalkan dia diajarin makan, dia harus bisa dari mulai ngambil piring, ngambil nasi, makan, nyimpen lagi. Enggak. Jadi memang harus bertahap, biasakan dulu dari hal-hal yang sederhana. Misalkan anak tersebut misalkan di usia 1 tahun, mereka biasakan kalau misalkan dilatih lah gitu ya, kayak misalkan kemandiriannya, misalkan habis makan dilatih buat buang sampah, atau misalkan mau pergi nih, ajarin aja gitu ya, ini ambil sandal di rak yang sama, misalkan dengan misalkan sepatu atau sandal yang sama. Jadi membentuk habit dulu nih di rumah. Tapi memang kalau misalkan terlalu susah gitu ya, misalkan pada saat bermainnya gitu ya, nah boleh tuh selipkan aja, justru memang kemandiriannya dulu nih yang harus diutamakan, karena kan memang untuk yang memungkinkan kemandiriannya juga gitu ya. Terus memang untuk kemampuan bermain juga tetap harus dilakukan, karena bagaimanapun juga semisal anak dengan autis spektrum disorder sendiri kan mereka punya gangguan perilaku ya. Jadi memang untuk meregulasi hal itu gitu ya, kita juga harus memberikan kayak ini loh ada perkenalan, ada bermain apa. Nah, tapi memang kita selipkan juga misalkan dengan kondisi anak itu, misalkan dia sensitif, misalkan hypersensitif nih ya. Nah, kita misalkan sambil itu untuk membantu regulasi anak gitu. Jadi memang kadang kan memang untuk perilaku atau aktivitas sendiri kan memang disesuaikan saja. Misalkan anak tersebut misalkan ada minat bermain bola, ya udah nggak apa-apa kita temenin. Nah, tapi kita di situ selipin misalkan latih, misalkan ayo melatih menendangnya, misalkan nendangnya pada gawang, kan itu membutuhkan perencanaan gitu. Jadi memang sebetulnya kalau untuk aktivitas di rumah sih kembali lagi justru yang aktivitas sehari-hari yang memungkinkan dilakukan untuk setiap hari selain dari PR dari terapisnya masing-masing kayak gitu. Oke, ya baiklah Sobat Sejiwa. Nampaknya mungkin di sini ada pertanyaan ya dari Sobat Sejiwa. Mangga silahkan. Dari Pearl, boleh nanya untuk anak autis cara tes dasarnya gimana ya Kak? Mangga. Tes dasar ya, maksudnya biar tahu anaknya autis atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya ada tesnya, cuman biasanya dokter yang melakukan. Cuma orang tua bisa menilai juga gitu ya dari 3 poin tadi, kayak komunikasinya, terus perilaku sama interaksi. Jadi kayak misalkan kalau misalkan dipanggil aja di usia 1 tahun udah nggak nengok, cuek, terus nggak ada respon kayak interaksi, pengen digendong bener sama sekali. Terus dari segi bicaranya juga cenderung nggak keluar gitu ya, nggak ada kosakata sama sekali, atau enggak di segi perilakunya anak sering kayak bermain itu dijejer-jejerin, atau enggak
biasanya Obsesi. anak-anak autism itu dia tuh seneng main, cuman pengennya Asik. itu aja, jadi berulang Obsesif berulang ya. gitu kan. Oke. Ya, seneng boneka ya udah mainin terus Iya. bonekanya, tapi cara mainnya aneh gitu, Iya. frekuensinya nggak seperti seperti ini bermain Iya, iya. gitu ya. Jadi sangat-sangat kalau udah seneng boneka ya udah, bahkan kalau ada yang lebih ini dia suka ada tantrum dan lain sebagainya Ya, gitu. oke. Izin menambahkan juga ya, untuk tes yang paling awal itu tes dasar itu screening perkembangan anak normal gitu. Tapi memang yang sebetulnya kalau sekarang berkaitan dengan kemajuan teknologi juga sebenarnya orang tua masing-masing sudah bisa banyak rujukan. Nah, atau enggak kalau misalkan orang tua di sini nih pada punya buku pink nih, di situ kan ada ya, ada KPSP namanya itu ya. Jadi kuesioner sebelum pemeriksaan gitu ya. Jadi memang di situ tuh ada milestone, misalkan anak 0 sampai 6 bulan nih kira-kira udah bisa apa aja. Semisal kita misalkan kita udah mulai notice nih kok ada yang berbeda ya seperti tadi disebutin, apalagi memang ada gangguan perilaku ya, misalkan ada perilaku itu untuk perilaku sendiri itu harus memenuhi 2 dari 4 indikator perilaku ya. Itu baru misalkan bisa dikatakan autism gitu ya. Nah, memang ya contohnya yang tadi ya, yang pertama perilaku diulang-ulang atau semisal contohnya flapping, menggerakkan tangan kayak gitu, suka ngetok-ngetok, misalkan suka benda-benda bulat. Lalu misalkan yang kedua menyukai suatu rutinitas yang berlebihan. Contohnya aktivitas misalkan senangnya itu misalkan kita pergi ke pasar atau misalkan ke sekolah misalkan atau enggak ke rumah neneknya nih ya. Jalannya tuh harus rute yang sama atau misalkan suka benda yang sama, terus misalkan bajunya itu harus yang itu terus. Nah, itu kita juga memang harus sedikit ini kenapa ya gitu ya. Terus yang ketiga memiliki perilaku rigiditas gitu. Jadi kayak tadi suka membariskan mainan kayak gitu. Misalkan kan sama kita diubah nih, misalkan kan berbaris mobil tuh dideretin ya Teh ya. Nah, misalkan sama kita diambil satu, itu responnya kadang marah gitu, tantrum, teriak, nangis lah. Nah, itu tuh salah satu perilaku autistik juga ya. Terus yang terakhir yaitu gangguan pemrosesan sensori berupa hiposensitif atau hipersensitivitas sensori. Jadi memang untuk tesnya sendiri, nah setelah misalkan dia dilakukan nih screening perkembangan anak normal, terus yang kedua itu misalkan kita udah dapat, ini udah ada terjadi keterlambatan dan mungkin kita udah curiga nih di komunikasi udah ada yang terlambat dan di perilaku ada yang terlambat, misalkan dokter sudah mulai, ini udah ada indikatornya terpenuhi, nah biasanya akan dilakukan screening autism untuk mengklasifikasikan juga ya, ini masuknya ringan, sedang atau berat. Nah, tesnya sendiri yaitu MT salah satunya gitu. Nah, semisal udah dari dokter nih udah dapat diagnosis tegak ya ASD. Nah, biasanya lanjut ke terapis. Nah, untuk terapis sendiri punya asesmennya masing-masing. Nah, untuk misalkan terapis okupasi ada screeningnya sendiri, wicara juga ada sendiri, ABA juga ada screeningnya sendiri gitu. Jadi memang untuk yang berhak melakukan tes sebetulnya memang dokter ya yang membuat diagnosis tegak gitu. Nah, nanti setelah itu okupasi ini bidangnya areanya apa nih, menghandle apa, misalkan untuk kasus pemrosesan sensorinya, untuk kemandiriannya gitu. Tapi memang lanjut juga ke bicara misalkan kemampuan berbahasanya dan juga untuk ABA untuk perilakunya jika ada perilaku menantang gitu. Tapi memang kalau orang tua sendiri sih cukup pegangannya perkembangan anak normal aja gitu. Gitu ya, Sobat Sejiwa, semoga puas dengan jawaban dari para pemateri kita. Nah, jadi untuk orang tua jangan ragu-ragu nih, misalnya untuk datang ke RSJ ya, kita jadi promosi nih untuk datang ke RSJ. Kalau misalnya ada sesuatu nih hal yang aneh pada anak-anak kayak bicaranya lambat gitu kan, mangga datang aja ke sini ya, ke rawat jalan, ke Suara ya. Jadi nanti mungkin nih nanti akan bertemu sama Teh Ratu, sama Kang Teguh dan sama dokter-dokternya juga ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa sih hal ada lagi. Oke, ada lagi. Ternyata banyak sekali ya, luar biasa sekali tema kita hari ini. Banyak sekali yang bertanya karena ini memang sangat menarik. Mangga Teh. Dari Sherenia, kalau tes buat anak autis, tes apa namanya ya? Apa bisa dilakukan di RSJ? Mangga. Sebenarnya ada ya, cuman biasanya dokter yang MCAT itu, MCAT itu dia form checklist, jadi ada ini dari biasanya dokter yang ini. Kalau misalkan mau paling ada sih format screening gitu ya, itu bisa dilakukan screening perkembangan aja. Iya, gitu.
Kalau untuk DRSJ sendiri memang saat kita udah notice nih ada yang berbeda sama anak gitu. Nanti untuk dokter misalkan yaitu kembali lagi kalau kami sendiri sebagai terapis okupasi yaitu memang menyesuaikan dengan anaknya sendiri, terapis bicara juga dengan anaknya juga. Tapi memang kalau misalkan untuk diagnosis format tesnya yaitu dari misalnya dari dokter anak. Kalau di sini ke psikiater anak juga ya. Oke. Ya. Oke. Dari Mama Rar, usia 2,5 tahun, didiagnosis ASD ringan, lulus OTTW di RSJ Jabar, kini usia anak 5 tahun, tapi masih sulit interaksi sosial. Sebetulnya untuk interaksi sosial sendiri kan itu defisitnya anak gitu. Jadi memang itu tuh kalau ya kembali lagi ya kalau untuk anak autis ini karena merupakan disorder atau gangguan ya, mereka itu maaf ya kalau misalkan kita bilang tuh nggak bisa sembuh, tapi memang bagaimana mereka bisa beradaptasi gitu. Dan untuk interaksi sosial ini yang paling penting nih, jangan dipaksa ya, misalkan ayo misalkan ini ketemu orang banyak, tapi memang kitanya yang harus menyesuaikan dulu nih, kira-kira anak nih minatnya di mana. Misalkan untuk berinteraksi sosial sendiri, kita yang paling pertama justru membiasakannya dulu gitu. Jadi enggak yang langsung kita misalkan pengen nih langsung dia bisa ngajak main gitu, tapi selalu bertahap dulu. Yang paling pertama itu yang paling penting dia nyaman dulu nih ketemu orang banyak. Kan anak ASD itu rata-rata ketemu orang baru aja dia cuek, dia nggak nyaman gitu. Jadi yang paling pertama mungkin untuk mama nih di rumah, mungkin saran dari saya juga bisa nih kalau misalnya untuk interaksi sosial, coba dulu dari lingkungan sekitar rumah dulu. Misalkan keluarga, entah itu ke tetangga, apakah mereka udah nyaman, lalu misalkan untuk berinteraksi sendiri itu harus dilatih gitu ya. Jadi nggak bisa nih misalkan mereka kan minim dalam berpikir abstrak. Jadi inisiatifnya nih teh yang kurang ya. Jadi memang kita harus mengarahkan juga, oh ini loh cara bermain itu. Misalkan ada teman, halo teman. Karena kan mereka juga bisa istilahnya tuh, oh aku misalkan ada teman nih ya. Nah misalnya diajarin aja ya, dicontohin, halo teman. Atau misalkan kayak buat berteman juga berinteraksi gitu ya. Kan memang untuk berinteraksi sendiri kan ada komponennya gitu ya, itu kan komunikasi juga. Kalau misalkan dia berinteraksi tapi memang komunikasinya masih terbatas nih pada saat dia ketemu teman, aku aja bingung mau ngomong apa kan ya teh. Jadi memang kalau misalkan untuk berinteraksi, coba yang pertama buat anak nyaman dulu berada di istilahnya kerumunan orang atau misalkan ada teman-teman. Dan memang yang paling penting itu karena kan usia anak segitu ya teh, usia 5 tahun, memang dia kan usianya bermain ya. Jadi yang paling penting itulah harus dalam satu, jadi kan memang setiap hari itu memang terus dibiasakan untuk bermain. Semisal memang bermain sama lingkungan sekitarnya juga nggak apa-apa. Yang penting memang kita harus terus mengarahkan. Dan juga memang semisal pengen dimasukin nih ke sekolah, misalkan nggak apa-apa usia segitu memang, tapi targetnya memang yaitu untuk berinteraksi sosial gitu. Jadi kan sebenarnya pertanyaannya sudah lulus di sini nah ya, itu. OTTW-nya berarti dari segi komunikasi mungkin anaknya sudah bisa berkomunikasi dulu. Cuma memang ya tadi kalau autism itu kan disorder ya, jadi gejala. Jadi memang ya, kita hanya bisa mengurangi gejalanya saja gitu. Kalau memang lulus biasanya diarahkan untuk proses akademik. Nah sebenarnya di RSC ada pedagog. Nah biasanya yang udah lulus OTTW diarahkan pedagog. Cuma memang pelayanan pedagog itu tidak bisa di-cover oleh asuransi kesehatan ya, jadi harus umum. Jadi saran saya sih kalau memang interaksinya masih perlu orang tua merasa perlu ada latihan interaksi, saya sarankan untuk coba ke pedagog. Jadi biar dilatih dari awal akademiknya sehingga nanti ketika usia 6-7 tahun dia masuk sekolah, dia sudah bisa menyesuaikan lebih baik gitu. Kayak gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Ada lagi Teh? Oh banyak sekali. Luar biasa ya, antusias sobat sejiwa yang di luar sana. Boleh mangga Teh. Dari coretan pena, Kak, anakku nggak ngerti perintah sama ngomong nggak lancar. Apa harus ke spesialis tumbuh kembang dan spesialis anak? Kalau menurut saya sih kalau misalkan usianya berapa tahun teh? Maaf. Oh tidak ada ya. Nah itu sendiri kalau untuk paham perintah nih ya. Kalau misalkan untuk paham perintah anak tersebut, nah kita juga harus lihat dulu nih apakah anak tersebut udah paham atau misalkan memang dia ada gangguan dengar itu ya. Jadi justru memang kalau misalkan saat kita notice nih ya anak itu, oh kok anak tuh
cuek atau dia nggak mau nurut. Nah, itu tuh sangat istilahnya memang untuk bisa tahu nih kira-kira anak ini apakah dia memang istilahnya nggak mau nurut ataukah memang dia belum paham perintah. Memang lebih baik kita konsulkan dulu nih kalau dirasa memang oh ini anaknya udah terlambat gitu ya. Memang kalau misalkan untuk anak paham perintah sendiri gitu ya, kalau misalkan anak oh belum paham perintah, memang lebih baik ke dokter anak atau boleh ke psikiater anak jika ada perilaku lain tambahan lain gitu. Tapi memang kalau untuk keterlambatan bicara sendiri tadi udah disinggung ya sama Kang Teguh, memang ada milestone-nya sendiri ya. Perkembangan bicaranya. Masih ada lagi teh dari Anita Pertiwi. Assalamualaikum, Ibu Bapak mau tanya, kalau anak hasil psikologisnya slow learner itu termasuk ASD atau bukan? Oh, slow learner berarti kan di Itu bawah ya, iya IQ-nya. itu lebih Borderline kemampuan gitu. kemampuan Jadi berpikir. melihat autis itu nggak bisa melihat hasil tes Iya, itu. tes Jadi IQ, memang harus betul. ada observasi Tadi langsung iya betul. melihat anaknya. Tapi ya 70% memang anak-anak ASD itu IQ-nya di bawah. Iya, 70%. memang betul. Tapi izin menambahkan juga ya, memang kan kalau misalkan itu tuh kan hanya sebatas tipe belajar gitu. Tapi kan sedangkan untuk anak autis sendiri itu salah satu ya kompleks lah ya. Soalnya kan memang di situ harus ada gangguan perilaku juga, Ya. interaksinya juga, terus komunikasinya juga. Jadi memang ada ya nggak kalau misalkan anak dengan misalkan ya tadi slow learner itu kita juga kan kalau itu kan hasil tes IQ ya, itu kan tes kemampuan berpikirnya gitu. Tapi memang kalau misalkan anak tersebut interaksinya normal, komunikasinya misalnya dia bisa berkomunikasi, lalu tidak ada perilaku yang seperti saya sebutkan tadi ya, yang perilaku repetitif atau obsesif salah satunya. Nah, mungkin memang itu memang kasusnya ya tadi yang seperti disebutkan Kang Teguh, yaitu masuk kategori justru memang ke gangguan yang lain gitu ya. Jadi ke kategori disabilitas intelektual lah atau memang ke borderline gitu. Jadi memang untuk ASD sendiri dapat dikatakan ASD itu jika sudah memenuhi gangguan-gangguan yang tadi sudah disebutkan di awal gitu. Ada lagi kata? Ada lagi. Ada lagi. Dari Software Addict. Nanya dong, okupasi terapi dan terapi wicara itu apa? Fase terapi dari masing-masingnya seperti apa? Ya, fase terapi ya. Jadi kita tuh berada di bawah naungan keterapian fisik ya. Ada 3 keterapian fisik, terapi wicara, terapi okupasi, sama fisioterapi. Nah, kalau terapi okupasi yang Ratu udah jelasin, jadi lebih ke kemandirian, motorik halus, fokus, konsentrasi, kontak mata gitu ya, kegiatan sehari-hari gitu. Toilet training malah masuk ke okupasi. Kalau wicara ya tadi berkomunikasi, berartikulasi jelas, terus pokoknya area organ kepala dan paru-paru aja, latihan pernapasan untuk kan kalau bicara itu mengeluarkan udara, jadi napasnya bagus, jadi biar lebih jelas dan sebagainya. Kalau fase-fase untuk anak autism sendiri biasanya gini, kalau memang autism itu termasuk ke sedang berat gitu ya, terus anak juga masih tantrum, biasanya OT dulu ya, jarang dibicara gitu. Regulasi dulu. Kalau fokusnya sudah lebih bagus, baru bisa duduk gitu ya. Baru bisa terapi bicara. Atau ada juga yang memang sedang ringan gitu ya, bisa dilakukan OT dan TW secara bersama-sama, itu bisa. Ya pastinya tadi harus ada rujukan ya. Awalnya dari dokter. Dan juga tiap profesi kami itu enggak satu profesi menangani satu, misalkan ASD ditangani sama OT doang, enggak gitu. Jadi memang kami itu memang punya areanya masing-masing gitu. Jadi memang yang perlu ditekankan, setiap terapi itu memiliki goals yang berbeda dan pendekatan yang berbeda juga gitu. Jadi memang untuk misalkan pada kasus ASD ini ya khususnya, memang kalau misalkan untuk terapinya sendiri kembali lagi disesuaikan dengan anak. Misalkan anak ya tadi disebutin, misalkan dia kita nih targetnya, nih anak saya belum bisa ngomong, tapi memang pada kondisi anaknya itu masih lari-lari teh, misalkan lari-lari atau misalkan dia disuruh belum nurut, kan itu memang yang perlu diperhatikan juga, yaitu rentang atensinya dulu nih yang kita memang pupuk dulu gitu ya. Jadi memang sebagai terapi okupasi sendiri secara simpelnya itu jadi sebagai fondasinya dulu lah gitu ya. Jadi memang terapi okupasi di sini kan memang untuk kalau misalkan untuk goalsnya sendiri gitu ya, untuk fasenya sendiri betul seperti Kang Teguh
sebutkan tadi gitu ya. Jadi memang harus nih kita fondasi basicnya dulu yang kita kuatin gitu. Jadi memang nggak bisa kalau misalkan terapi wicara sambil lari-lari, yang ada ini ngomong apa gitu ya, telinganya nggak mampu menerima gitu. Sedangkan memang pada kasus ASD ini misalkan ya ada gangguan sensori gitu, justru memang yang kita perbaiki justru carilah dulu root cause-nya gitu. Jadi memang kalau misalkan perannya juga terapi okupasi dan terapi wicara sendiri berbeda dan juga punya perannya masing-masing gitu. Tapi memang fasenya itu pasti akan selalu dimulai dulu ya dari okupasi baru ke terapi wicara kayak gitu. Kolaboratif, kadang kalau memang tantrum berat dan butuh obat, biasanya dokter anak jelas juga memberikan obat kayak gitu. Ada lagi teh? Ada lagi, masih ada lagi ya. Boleh kita sampai jam 3. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, ini banyak pertanyaan, menarik sekali. Tapi ini lagi dipilih ya. Oke, karena terlalu banyak ya. Iya. Masih banyak pertanyaan juga ya. Iya, kita juga masih banyak nih stok pertanyaan. Dari aku Monik, tadi dibilang bahwa anak autis itu pasti speech delay. Apakah anak autis dan speech delay itu sama dan udah pasti autis? Maksudnya gini, anak autis itu bukan berarti speech delay, tapi pasti ada masalah komunikasi gitu. Kalau ada autis, dulu disebut Asperger, jadi IQ-nya pinter tuh, IQ di atas rata-rata. Di atas rata-rata, bicaranya bagus gitu, cuman nggak komunikatif gitu. Jadi kayak misalkan mungkin ngobrol agak kurang nyambung, terus intensitas ngobrolnya juga cuman beberapa menit, nggak bisa lama gitu, kayak gitu. Jadi ya memang autism pasti ada problem komunikasi, cuman derajat problem komunikasinya itu ada yang non verbal, ada dia udah bisa bicara, cuman ada masalah lain gitu. Nah, cuma yang speech delay itu tidak bisa langsung dikatakan autis gitu. ASD. Jadi tidak selalu banyak faktor gitu. Nggak bisa dengar juga pasti bicaranya telat. Jadi simpelnya mah kalau tidak semua speech delay itu autis, tapi kalau yang autis itu ada problem dalam keterlambatan bicara. Yang variatif, nggak bisa disamakan. Ya, apakah ada lagi pertanyaan dari sahabat sejiwa? Banyak sekali ya, sangat berantusias sekali nih nampaknya ya tema kita hari ini memperingati Hari Autis Sedunia. 2 Sekarang 2 April. Iya, betul sekali. Oke, ya nampaknya cukup menarik sekali ya tema kita nih, padahal kita masih stok pertanyaan banyak banget gitu ya, luar biasa. Ya, jadi mungkin mohon maaf juga ya kepada sahabat sejiwa nih yang pertanyaannya belum sempat dijawab juga oleh kami ya, karena keterbatasan waktu juga mungkin ya dari kami. Dan jangan lupa untuk konsultasi jiwa di online Kajol di 081 221 29 2020 ya. Ini lewat WhatsApp. Sekali lagi, jangan lupa untuk konsultasikan konsultasi jiwa online lewat Kajol di nomor WhatsApp 081 221 29 2020 ya. Jangan lupa ya sobat sejiwa. Nah, mungkin kita langsung closing nih ya, karena waktunya mungkin ya tidak terasa. Kita itu kayak baru bentar gitu ya ngobrolnya. 1 jam ya. Luar biasa ya, udah 1 jam berlalu ternyata ya. Baiklah, untuk sobat sejiwa, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa autisme ini bukan tentang kekurangan, tapi tentang perbedaan cara anak melihat ya dan merespon dunia. Setiap anak punya potensi, hanya butuh cara yang tepat untuk dipahami dan didampingi. Dan peran kita sebagai orang tua, keluarga, maupun masyarakat sangat besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan suportif. Untuk para orang tua yang sedang berjuang nih di luar sana, ingat, Anda tidak sendiri. Proses ini mungkin tidak mudah, tapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan cinta itu sangat berarti bagi anak. Kami di sini mengucapkan selamat Hari Peduli Autisme Sedunia. Terima kasih untuk narasumber kita, luar biasa ya untuk hari ini. Dan untuk sahabat sehat yang sudah mendengar sampai akhir,
Jangan lupa bagikan episode ini agar semakin banyak orang yang paham dan peduli. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.